kaum syariat yang masih mentertawakan dan mengejek keilmuan orang lain, dan berani mengatakan sesat dan bid'ah itu dikarenakan ia gagal faham dan terlalu banyak makan belacan, atau seorang salik yang kandas. Katanya dia orang yang tahu syariat, tapi sebenarnya dia tidak faham. Dan yang katanya ahli syariat tapi sebenarnya dia bahalol dan tiada bezanya dengan lembu. Alangkah lucunya jika dia mengaku kaum syariat tapi akhlaknya jauh dari syariat. Padahal kita tahu penekanan yang paling utama dalam syariat salah satunya adalah berakhlak mulia. Ajaran kaum syariat menganggap orang yang tidak melakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu tergolong bodoh, bid'ah dan sesat. Matinya masuk neraka. Ngeri sekali aku dengarnya, dan mereka juga menganggap kaum hakikat itu mengada-ngada dan menuduh, serta menyamakan dengan membuat ajaran baru. Masya Allah, begitu bagus akhlaknya. Dari itu sudah jelas mereka tidak faham akan hakikat. Setelah ditelusuri ternyata, beginilah akhlaknya para kaum syariat yang mengaku telah menegakkan ajaran agama Tuhan. Ternyata kaum syariat telah mentafsirkan isi kitab para aulia dan wali Allah, serta Al-Quran dengan nafsu mereka. Serta mereka mengubah dan merosak fahaman-fahaman yang sudah ada ribuan tahun dan sebagai pegangan untuk MNGHOJA. Para pelaku jalan makrifat dengan tuduhan-tuduhan yang menyesatkan. Serta memenggal kepala para pelaku hakikat dengan hukuman pancung. Di dalam kitab kaum syariat itu banyak huraian dan tafsir yang jelas-jelas bahwa sebenarnya dia gagal faham dengan hal yang dia bicarakan. Ingat bro, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, itu 1001 jalan. Ini yang sebenarnya sama sekali tidak kaum syariat, tarekat, hakikat, serta makrifat fahami. Syariat itu letaknya dalam gerak batang tubuh, tarekat itu letaknya dalam gerak akal pikiran, hakikat itu letaknya dalam gerak kolbu, makrifat itu letaknya dalam gerak nurani. Keempatnya telah melebur dan menyatu di dalam dirimu. Jadi, jika engkau hendak bersyariat, bertarekat, berhakikat, dan bermakrifatulah yang sesungguhnya, maka masuklah engkau ke dalaman nurani pribadimu, dan leburlah engkau di dalamnya. Hiduplah engkau dengan nuranimu, berdirilah engkau dengan nuranimu, duduklah engkau dengan nuranimu, tidurlah engkau dengan nuranimu, menyatulah engkau dengan kasih sayang, serta rambut, kulit, daging, darah, otot, tulang, dan sumsum adalah citra dari nuranimu yang hidup dan mewujudkan kehendak kebaikan Allah Ta'ala. Kerana nurani itu tunggal, hanya ada satu bagiku dan bagimu semua. Nurani itu adalah nilai-nilai ketuhanan atas kebaikan mutlak, yang tiada menyisakan lagi sifat-sifat tercela dan kebinatangan. Nurani adalah rasa terdalam yang hidup di dalam diri pribadimu. Maka temukanlah nuranimu, raihlah pencerahanmu. Aku tidak mengatakan orang yang bersyariat, bertarekat, berhakikat, dan bermakrifat itu sia-sia dan sesat. Cuma aku hanya mengatakan kuat makan belacan saja. Kerana keempatnya itu sama-sama masih mengandungi ajaran Nabi. Kerana di dalam ibadah ataupun kebaikan apapun hendaknya yang dituju hanya Allah. Hilangkanlah menuju selain Allah. Di antaramu hendak menuju pahala, menuju syurga, menuju reda, menuju ini dan itu, yang semuanya adalah unsur-unsur yang berasal dari sifat Allah. Tujulah yang punya sifat. Jangan menuju sifatnya lagi, biar cita-citamu tak lagi setinggi langit. Kerana masih menanggung, cita-cita mesti di atas semua langit, semua bumi, berserta isinya sekalian. Wahai pencari, Tuhan yang mana lagi yang kau cari-cari? Orang yang berusaha mencari-cari adalah orang yang tidak pernah menemukan. Wahai pelihat, Tuhan yang mana lagi yang hendak engkau lihat-lihat? Orang yang masih berusaha melihat adalah orang yang tidak pernah melihat. Kini aku berhenti mencari dan melihat Tuhan. Kerana aku telah kembali menjadi yang dicari dan dilihat, yaitu Allah. Aku adalah aku Allah. Dialah yang mencariku dan melihatku. Dan kekasih agung akan menemukanku dalam setiap keadaannya.